Tahun 1993, Rizky Anggoro Prasetyo lahir dari sebuah keluarga yang kental dengan pemahaman kejawen. Sejak dulu, Rizky banyak dikenalkan dengan berbagai budaya Jawa lama oleh bapaknya. Sebuah budaya yang sudah jarang sekali ditemui di tempat-tempat umum seperti wayang, ludruk, ataupun tari. Bahkan di rumahnya, benda-benda antik peninggalan leluhurnya masih dirawat dan dijaga dengan sangat baik. Rizky menghormati bapak lebih dari sekedar hubungan antara anak dan orang tua. Ia mengungkapkannya karena selama hidupnya, Rizky hanya mengenali orang tua ini yang selalu menemani dia semenjak masih anak-anak. Ibunya tidak beruntung karena harus pergi terlebih dahulu saat melahirkan Rizky kecil, sehingga hanya sosok bapaknya sajalah yang akhirnya dia kenali sebagai sosok yang paling penting di dalam hidupnya. Orang zaman dahulu pernah mengatakan, tresno iku apik, nanging sing lebihi tresno nang kuwasa iso nggarai manungsa salah dalan. Sing kelebihan iku gak tau apik. Menyukai itu bagus, namun jika melebihi kesukaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, itu bisa membuat manusia salah jalan. Yang berlebihan itu tidak selalu membawa hal yang baik. Disinilah momen di mana Rizky yang waktu itu berusia 16 tahun harus mendapati kabar kalau bapaknya kemudian meninggal dunia karena kecelakaan di tempat kerjanya di sebuah pabrik kimia, di mana seluruh bagian tubuh sampai tidak bisa dikenali lagi. Kehilangan itu yang membuat Rizky hanya bisa berdiam diri, seperti orang yang nyaris kehilangan separuh jiwanya. Meskipun masih ada Simbah yang merupakan pensiunan tentara, tapi Rizky tidak bisa menerima kepergian bapaknya yang pergi begitu saja, tanpa pernah pamit kepada dirinya terlebih dahulu. Suatu hari, setelah melewati 100 dinone bapak atau 100 harinya bapak, Rizky pamit kepada Simbah. Dia berniat untuk tidur lebih awal. Waktu itu Simbah hanya bisa melihat Rizky dengan wajah yang sayu. Ia sambil berpesan kepada anak itu, "Mari ngene maghrib lo nang, sabar ose. Mari isa kowe iso istirahat ya nang. Sebentar lagi azan maghrib loh nak, sabar dulu ya. Selepas isya kamu bisa beristirahat nak." Rizky hanya mengangguk. Ia tidak melawan kata-kata Simbah, tapi bocah itu tetap saja berjalan mulai menuju ke kamarnya. Awalnya dia hanya duduk di tepi ranjang, tapi lama-kelamaan badannya mulai terasa lelah dan tanpa Rizky sadari, niat awal untuk sekedar duduk menjadi tubuh yang terlentang di atas ranjang tidur. Detik jam dinding terus bergulir, dan tiba-tiba saja Rizky terlelap dalam tidurnya. Azan maghrib kemudian berkumandang. Rizky membuka matanya saat mendengar ada seseorang sedang mengetuk pintu kamarnya. Dan dari cara dia mengetuk pintu, terdengar familiar di telinga Rizky. Rizky pun bangkit dari tempat tidurnya. Ia kemudian melihat seseorang yang berdiri di muka pintu sedang menatap dirinya. "Bapak?" Rupanya bapaklah yang sejak tadi mengetuk pintu. Beliau melihat Rizky sembari tersenyum lalu berkata, "Sembahyang seto, kok tambah turut oleh?" Waktu itu Rizky masih setengah sadar. Ia mengantuk lalu melewati pria parubaya itu yang sempat menepuk bahunya. Rizky lalu berwudu seperti biasa dan menunaikan sholat maghrib seperti biasa. Selepas menunaikan sholat, bapak kemudian duduk di teras depan rumah sambil menyesapkan tembakau lilingan seperti biasanya. Rizky tentu saja kemudian ikut bergabung bersamanya. Ia hanya duduk-duduk
sambil menemani bapak yang katanya kenapa anak ini dari tadi terus melihat ke arah dirinya. Setelah duduk cukup lama, bapak kemudian baru mematikan tembakau yang ada di tangannya, lalu melihat Rizky dengan mimik muka yang serius. "Le, kowe ndelok aku? Le, kowe ndelok iku gak? Nak, kamu lihat itu ndak?" ucap beliau sambil menunjuk sesuatu yang ada jauh di depannya. Rizky melihat ke tempat bapak sedang menunjuk. Sebuah jalan setapak di depan rumah di bawah pohon juwet. Di sana Rizky tidak melihat apapun kecuali jalanan yang gelap. Bapak kemudian berkata, "Iku ngono ibumu le, wes ngenteni kowe kan biyen. Itu ibumu nak, sudah menunggu kamu sejak dulu." Rizky tentu saja terkejut saat itu. Berkali-kali dia melihat ke tempat itu, tapi ia tidak bisa melihat apapun yang sedang berada di sana. Rasanya bapak sedang lantur, pikirnya waktu itu. Tapi banyak kemudian berdiri. "Kowe ra percaya to karo bapak? Nek gak percaya, gur melok aku tak dudono nek ibumu pancen ana nang kono. Kamu gak percaya kan sama bapak? Kalau tidak percaya, ayo ikut, tak tunjukin kalau ibumu memang ada di situ." Saat itu Rizky belum curiga sedikit pun. Ia yang belum pernah sekalipun melihat ibu kecuali dari foto-foto lama, kemudian ikut berdiri. Dia kemudian berjalan mengikuti bapak yang sedang menapaki jalan menuju ke pohon juwet yang ada di depan rumah. Awalnya tidak terasa, pohon juwet yang hanya berjarak beberapa langkah saja dari rumah, entah kenapa terasa sangat jauh. Selain itu, bapak juga tidak berkata apa-apa lagi kepadanya, kecuali hanya berjalan dengan langkah kaki yang semakin cepat. "Pak, kok ora tutuk-tutuk toh? Pak, kok gak sampai-sampai toh?" protes Rizky saat itu. Tapi bapak tidak menjawab pertanyaan Rizky sama sekali. Beliau masih terus berjalan seperti biasa. Hingga perlahan-lahan suhu udara terasa semakin dingin. Pohon juwet itu juga mulai tidak nampak lagi. Rizky yang melihat bapak masih berjalan di depan masih belum curiga. Sebelum mendadak sekujur tubuh Rizky berubah menjadi tidak enak. Hatinya risau, nafasnya pun tersengal-sengal. Kemudian rentetan hal ganjil itu diakhiri dengan bulu kuduknya yang berdiri. Rizky mulai berhenti berjalan. Ia sejenak melihat tempat ini dan mulai sadar di mana keberadaannya saat ini. Bapak yang sejak tadi memimpin kemudian ikut berhenti. Anehnya, beliau tidak langsung membalikkan badan saat berbicara dengan Rizky. "Lapo le, kok mandek? Iku lho ibumu nang ngarep. Titik maneh, jarene kowe kangen karo ibu." "Kenapa nak? Kok berhenti? Itu loh ibumu ada di depan. Sedikit lagi, katanya kamu kangen sama ibu." Rizky tidak bergeming dari tempatnya. Firasatnya mengatakan kalau dia ikut bapak berjalan terus di jalan ini, dia akan mendapati sesuatu yang sangat buruk. Melihat Rizky yang nampak mulai ragu, sosok bapak kemudian menoleh. Beliau melihat Rizky, kemudian melambai-lambaikan tangan ke arahnya. "Le, kowe ora percaya to karo bapak? Mrene, ayo nang ibu saiki." "Nak, kamu gak percaya ya sama bapak? Kesini, ayo ke tempat ibu sekarang." Rizky hanya menggelengkan kepalanya. "Bapak kangen." Rizky gak kangen to karo bapak, gak gelem melu bapak, kata sosok itu yang masih melambai-lambaikan tangannya. Rizky yang masih diam saja, kini tubuhnya tiba-tiba saja merinding sewaktu ada hembusan angin yang seperti melewati dirinya. Rizky tahu di mana tempat ini. Ia mengenalinya.
Jalan ini tidak salah lagi, adalah jalan yang menuju ke arah kuburan desa. Kuburan tempat orang-orang mati biasa dimakamkan. Mana saat bapak kemudian berhenti melambaikan tangan, Rizky sudah berdiri di antara nisan-nisan tua, lengkap dengan pohon-pohon kamboja yang ada di sekelilingnya. Kowe ra gelem melu mergo bapak apa mergo kowe wis sadar naiki guguk bapak? Kamu gak mau ikut karena bapak apa karena kamu sudah sadar kalau aku bukan bapak? Seketika itu wujud bapak menjadi bentuk wujud pocong, tapi berwarna hitam yang kain kafannya benar-benar terlihat kotor, seperti diselimuti oleh arang. Mulutnya rusak dengan bola mata merah menyala. Sosok itu melayang beberapa senti dari permukaan tanah menuju ke tempat Rizky. Rizky hanya bisa beristighfar, tapi aneh, kakinya tidak bisa pergi dari tempat itu. Melu aku le, bapak ibumu ana nang ngarep. Kowe gak kepengin merono to karo aku? Ikut aku nak, bapak sama ibumu ada di depan sana. Kamu gak mau ikut denganku ke sana? Rizky menggeleng-gelengkan kepalanya. Wujud pocong ini membaui Rizky yang sedang membuang muka, tidak berani melihat sosok yang mengerikan itu. Cah gandeng, cah pinter, cah panjer kliwon, ambumu wangi, wangi getih sing legi. Melu yo, melu aku, melu. Anak ganteng, anak pinter, anak panjer kliwon, aromamu begitu wangi, wangi darah yang masih terasa manis. Ikut, ikut, ikut aku. Rizky meraung berteriak, dan seketika dia terlonjak dengan badan yang terpelanting karena sesuatu seperti menjerat tubuhnya. Saat itulah Rizky melihat Simbah yang terinyak di samping para tetangga desa, yang melihat wajah Rizky dengan sorot mata terkejut sekaligus ngeri. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Rizky juga merasa nafasnya terasa sulit dan tersengal. Saat itulah Rizky kemudian melihat dirinya. Ia sadar jika sekujur tubuhnya sudah dibungkus dengan kain kafan berwarna putih. Siang itu Simbah meminta maaf kepada para tetangga yang hadir di rumah, sementara Rizky duduk ditemani sanak saudara. Tidak ada dari mereka yang bicara. Setelah semua tamu sudah pergi, Simbah mengajak Rizky masuk kamar. Rizky kemudian menceritakan semuanya, mulai dari ketemu bapak, kemudian diajak jalan ketemu sama ibu, kemudian melihat wujud pocong menggunakan kain kafan hitam. Pocong itu terus mencoba merayu Rizky. Untungnya anak itu tidak terkecoh. Simbah hanya menghela nafas panjang. Beliau tahu kehilangan membuat manusia berada di titik paling rendah dalam hidupnya. Dan saat itu terjadi mereka yang suka memanfaatkan keadaan, bergerak masuk, tidak menutup kemungkinan makhluk seperti itu juga akan ikut bergabung. Simbah kemudian menceritakan versinya. Kalau saat azan maghrib berkumandang, Simbah masuk ke kamar Rizky. Di sana, beliau melihat Rizky sedang tidur. Tapi firasat buruk orang tua tidak bisa dibohongi. Ia segera membangunkan bocah itu, yang sekujur tubuhnya dipenuhi oleh peluh. Simbah mulai khawatir. Badan Rizky mendadak menjadi panas. Tidak hanya itu, nafasnya tersengal seperti orang yang terkena asma. Simbah kemudian memanggil orang-orang termasuk mantri desa. Tapi semua orang tidak bisa membangunkan Rizky yang seperti hanyut dalam tidurnya. Semakin malam semakin mengkhawatirkan.
Dari badan yang sebelumnya panas tinggi mendadak menjadi dingin. Nafas Rizky juga tidak beraturan. Beberapa orang menyarankan agar ada yang mau mengazani anak itu. Simbah pun melakukannya. Dan tiba-tiba tubuh Rizky mengejang hebat. Dibantu orang-orang semua melafalkan azan yang semakin keras. Tubuh Rizky terus mengejang. Bahkan bocah itu menjerit-jerit seperti orang kesurupan. Saat ada di titik paling jauh, tubuh Rizky kemudian berhenti bergerak. Denyut nadinya lenyap, detak jantungnya berhenti berdetak. Rizky yang baru saja kehilangan bapak dinyatakan meninggal dunia pada pukul 12.05 malam. Waktu itu tetangga menyarankan agar anak malang itu dimakamkan saat itu juga. Tapi Simbah masih belum rela. Beliau bilang biar Rizky tetap di sini setidaknya untuk malam ini saja. Besok pagi pemakaman bisa dilangsungkan. Simbah pun tidur di samping jasad Rizky. Semalaman Simbah tidak tidur. Beliau menjaga cucunya. Semua sholat beliau lakukan, membaca ini itu, sambil mengharapkan kalau Rizky benar-benar cuma tertidur. Tapi sampai fajar terbit Rizky tidak kunjung menghembuskan nafas. Dia benar-benar sudah pergi ke alam belaka. Selepas dimandikan, disolati oleh para tetangga. Kemudian tinggal beberapa prosesi doa. Semua orang yang ada di dalam rumah dibuat terkejut saat bocah berselimutkan kafan itu menggeliat kemudian duduk dan melihat mereka semua. Termasuk Simbah yang merinding menyaksikan ini. Rizky mati suri, sesuatu yang jarang sekali terjadi kepada manusia. Simbah sendiri pun rasanya masih tidak percaya dengan kejadian ini. Tapi nyatanya semua terjadi begitu saja. Seorang yang kebetulan bertamu di desa pun mengatakannya kalau si Rizky itu memiliki aroma kembang larut. Aroma yang sangat disukai oleh mereka yang bukan dari bentuk makhluk sembarangan. Kelas kembang larut jauh lebih mengkhawatirkan. Butuh orang yang punya kebatinan tinggi untuk menjaganya. Karena itu, orang itu memberi nasihat. Rizky dilarang keras mendaki gunung manapun, terutama satu gunung yang ada di Jawa Timur. Orang asing itu membisiki Simbah, karena jika itu terjadi, Simbah dan keluarga lebih baik melupakan kalau beliau punya keluarga yang seistimewa ini. Singkat cerita, Simbah sudah memberi wejangan bahkan setelah Simbah akhirnya wafat dan Rizky memulai kehidupan barunya sebagai anak kuliahan. Tahun itu, tidak banyak orang yang bisa merasakan bangku kuliah. Tapi karena Rizky dari keluarga yang cukup berada, beliau pun memilih menempuh pendidikan di salah satu universitas negeri. Selama di sana tidak ada yang terjadi kehidupan Rizky seperti mahasiswa kebanyakan. Kuliah, pulang, kuliah, dan pulang. Sampai suatu hari, temannya menyampaikan salam titipan kepadanya. Sebut saja teman Rizky itu dengan Koco. Koco ini teman Rizky yang paling dekat. Selain itu, fakultas mereka juga masih dalam satu tempat kontrakan yang sama. Tahun itu belum banyak kos-kosan. Mahasiswa umumnya saling patungan untuk langsung menyewa rumah yang bisa diisi 5-7 orang. Begitu pula dengan nasib Rizky dan Koco. Siang itu Koco memberitahu kalau ada teman perempuan dari anggota mapalanya yang ingin mengenali Rizky. Saat itu sebagai anak yang kurang aktif, tentu Rizky tidak gampang percaya. Apalagi Koco anaknya yang sedikit sanglek dan suka membesar-besarkan hal-hal yang kecil. Tapi Koco terus-menerus memaksa katanya untuk menjaga martabatnya. Kalau tidak suka sama anak ini, Rizky gak usah melanjutkan. Ini adalah amanah.
Hal ini yang membuat Rizky akhirnya mau dan bertemu sama kenalan si Kocok ini. Singkatnya, Rizky akhirnya mengenal perempuan ini. Kocok memanggil beliau dengan Lika. Lika ini cukup cantik, dan Rizky tidak bisa berbohong kalau dia sebenarnya tertarik. Anehnya, baru 1 minggu kenal Lika ini, perempuan ini berani mengajak Rizky pulang ke rumahnya. Sebagai orang yang tidak enakan, Rizky mau-mau saja diajak pulang ke rumah perempuan ini. Ada satu hal yang membuat Rizky tidak nyaman saat berada dengan Lika. Ada satu hal yang membuat Rizky tidak nyaman saat bersama dengan Lika. Dia sering sekali bertanya apa Rizky pernah mati suri. Pertanyaan ini terus-menerus ditanyakan setiap ada kesempatan. Rizky tentu saja menjawab sekenanya saja. Kata orang dia memang pernah seperti itu. Tapi terlepas dari itu, Rizky tidak tahu bagaimana rasanya dan bagaimana hal itu bisa menimpanya. Lika pun mengerti, dan dia berusaha untuk tidak bertanya tentang hal itu lagi. Rumah Lika ini tidak jauh dari area kampus. Tempatnya di deretan perumahan dengan gaya rumah khas Belanda. Saat Rizky berjalan masuk, ia langsung bertanya, "Rumah bekas Londo? Rumah bekas Belanda ya?" Lika mengangguk. "Iya mas, bapak dosen jadi dapat rumah dinas." Di ruang tengah, Rizky lebih banyak duduk dan menghabiskan waktunya melihat perabotan-perabotan lama. Banyak lukisan dan foto-foto tua tertata di dinding. Tidak ada yang menarik dari rumah ini selain firasatnya yang menunjukkan kalau rumah ini punya sesuatu yang gelap di dalamnya. Sementara Lika meninggalkan Rizky di dapur bersama dengan pembantunya. Sendirian di dalam rumah itu membuat Rizky tidak punya pilihan lain selain memperhatikan figura-figura foto yang tergeletak di atas meja buku. Di sana Rizky melihat foto sepasang perempuan kembar. Fotonya jauh lebih tua dari tahun Rizky, sehingga ia menyimpulkan kalau mungkin foto ini ibu Lika. Saat Rizky memperhatikan dengan seksama foto itu, Lika tiba-tiba sudah berdiri di belakangnya, kemudian berbicara. "Foto ibu kalih bule. Ibu kembar mas, nek kowe takok. Itu foto ibu sama tante. Ibu itu kembar mas kalau kamu tanya." Rizky yang merasa tidak enak karena bersikap tidak sopan, kemudian mengangguk dengan canggung. Ia melihat Lika meletakkan gelas berisi teh sebelum perempuan itu mengatakannya, "Mas roh gak karo jajar loro? Mas tahu tidak tentang sejajar berdua?" Rizky tentu saja bingung, karena ini kali pertama dia mendengar pertanyaan seperti itu. Rizky kemudian menggelengkan kepalanya, mengaku kalau ia tidak tahu arti dari jajar loro yang Lika tanyakan. Perempuan itu hanya mengangguk, tidak menanyakan perihal itu lebih lanjut. Setelah cukup lama mereka mengobrol, Rizky kemudian meminta izin ke belakang. Lika kemudian memberitahu di mana kamar mandinya. "Neng mburi enek mbak no. Nek kowe bingung takok ae teng Mbak Nu mas. Di belakang ada Mbak Nu. Kalau kamu bingung tanya saja sama beliau mas." Rizky mengangguk. Di perjalanan, Rizky semakin merasa tidak nyaman dengan kondisi di rumah ini. Mungkin karena rumah tua membuat Rizky tidak terbiasa berada di dalamnya. Saat itu Rizky bertemu dengan Mbak Nu. Beliau wanita parubaya yang sangat sopan. Bahkan Mbak Nu masih menunjuk menggunakan jempol tangannya. Rizky pun mengikuti arahnya. Rizky membuang air di samping sebuah sumur yang ditutup dengan kayu duri, yang ditutup dengan kayu dari pohon trembesi. Setelah ia selesai dengan urusannya, niatnya kembali ke ruang tengah sebelum Rizky seperti melihat Lika sedang berada di salah satu kamar dengan pintu yang terbuka.
Rizky tentu saja kemudian mendekat ke kamar itu. Di sana, Lika sedang duduk sejajar dengan cermin di meja rias di salah satu kamar. Anehnya, cara duduk Lika ini terlihat janggal. Tubuhnya tegap dengan selaras wajah melihat ke cermin terus-menerus. Rizky sebenarnya merasa tidak nyaman. Ia bisa mendengar degup jantungnya berdetak 2 kali lipat lebih cepat. Satu hal lagi, sekujur badan Rizky tiba-tiba seperti menggigil dengan sendirinya. Tapi Rizky kelewat nekat. Ia hanya penasaran apa yang dilakukan oleh kenalannya ini. Berdiri di depan pintu sendirian dengan seorang perempuan yang dikenal sedang duduk selaras dengan cermin merupakan keadaan yang tidak mengenakan. Rizky pun berniat memanggil kenalannya ini saat tiba-tiba Lika ini memutar tubuhnya, lalu seperti dengan sengaja membelakangi si Rizky. Lika, panggil Rizky saat itu. Tapi sosok Lika ini tidak berbalik, tidak juga bergeming, membiarkan laki-laki ini seperti orang konyol yang hanya berdiri di luar pintu. Saat Rizky merasa mungkin ada alasan lain, Rizky berniat pergi sebelum Lika memanggilnya. "Toto." Rizky seketika berhenti. "Toto," kata Lika lagi. Rizky sempat bingung kenapa perempuan ini memanggil Toto. Sebelum Rizky sadar sesuatu, dia cukup mengenal dialek-dialek lawas dari sejarah lama. Toto adalah panggilan noni Belanda kepada laki-laki pribumi. Rizky yang berdiri di depan kamar melihat Lika atau yang menyerupai dirinya menoleh, tapi dengan cara yang sangat pelan. Anehnya bagian badannya tidak bergeming atau ikut memutar. Hanya kepalanya saja yang kemudian menyeringai melihat Rizky. Saat itulah pintu kamar ditutup oleh Mbak Nuk. "Mas, kowe iku ngerti ora? Ora sopan mlaku-mlaku nang omahe wong nek ora ana kepentingan." "Mas, kamu itu mengerti apa enggak? Tidak sopan jalan-jalan di rumah orang kalau tidak memiliki kepentingan." Rizky sempat menunjuk ke pintu kamar, tapi Mbak Nur mengantar Rizky kembali. Setibanya di ruang tengah, Lika yang sama, baju yang sama dengan duduk seperti orang yang sudah seminggu sejak tadi. Lika yang sama, baju yang sama, sedang duduk seperti orang yang sudah menunggu sejak tadi. Rizky tidak berbicara apapun, begitu juga Mbak Nuk yang langsung berjalan pergi. Suasana mendadak menjadi canggung. Dan kemudian Lika mengatakannya, "Aku karo koco, karo arek-arek seangkatanku, kateh munggah. Kowe gelem melok gak mas? Nggak tahu kena opo kok aku pengen sampean melu. Gelem ya mas? Aku sama koco, sama anak-anak lain angkatanku mau mendaki. Kamu mau ikut ya mas? Entah kenapa aku kok ingin kamu ikut. Mau ya?" Entah kenapa si Rizky tidak bisa menolak ajakan perempuan itu, terutama selepas dia menenggak teh yang ada di depannya. "Mau ya mas? Aku maksa soalnya," kata Lika. Rizky kemudian bisa melihat jika di belakang Mbak Nuk sedang melotot ke arahnya tanpa alasan yang jelas. Rizky pun mengangguk kepada Lika. Meski tidak berucap dengan lisan, tapi itu cukup membuat perempuan itu mengangguk kemudian tersenyum. Ya, untuk pertama kalinya Rizky akan mendaki gunung. Selang beberapa hari setelah bertemu dengan Lika, Rizky pulang lebih malam dari biasanya, dikarenakan ia harus mengerjakan beberapa tugas kuliah yang mengharuskannya seharian berada di perpustakaan, membuka buku-buku tua dengan pinset karena lembarannya yang begitu tipis. Salah sedikit saja halaman bisa robek. Maklum,
Buku-buku ini rata-rata berusia tua. Salah satu koleksi berharga yang dimiliki perpustakaan kampus. Sewaktu pulang ke rumah kontrakan, Rizky baru mengingat jika ketiga temannya sedang pergi ke kota sebelah. Katanya mereka ingin membuang stres sebelum mulai menjalani ujian akhir semester. Itu berarti yang ada di rumah ini hanyalah Koco seorang diri. Dengan menenteng tas, Rizky mengambil kunci dari kantung celana jeans miliknya. Ia mendorong pintu, lalu terhenyak sejenak ketika mendapati suasana rumah kontrakan yang terasa berbeda. Entah karena lampu yang masih dalam kondisi dimatikan, atau karena hal lain yang Rizky tidak ketahui. Selain itu, udara malam ini juga terasa lembab dari biasanya. Rizky mencoba untuk tidak memperdulikan hal itu, karena di dalam kepalanya Rizky hanya berpikir mungkin saja Koco sedang pergi keluar, makanya rumah nampak seperti ini. Ia pun berjalan menuju kamarnya. Kamar tempat tidur Rizky berada di sebuah ruangan yang berada jauh di sudut dekat anak tangga kayu yang ada di lantai 2. Tak ada pikiran apa-apa di dalam benak Rizky, kecuali dia hanya ingin meletakkan tas miliknya kemudian pergi mandi. Tapi Rizky tidak bisa membohongi dirinya kalau ada perasaan yang terasa mengganjal yang entah kenapa membuat dirinya lebih waspada daripada biasanya saat berada di dalam rumah ini. Seperti ada sesuatu yang sedang mengawasi dirinya dari suatu tempat yang entah dari mana datangnya. Rizky pun berjalan di lorong rumah. Rumah ini memang termasuk bangunan tua. Maklum saja kalau tempat-tempat seperti ini nyaris tersebar di segala penjuru, karena mungkin masih dalam satu area yang sama, yang dekat dengan pemerintahan saat zaman kolonial dulu. Selain itu, hal yang membuat Rizky dan kawan-kawannya terkejut saat pertama kali mengambil rumah ini sebagai kontrakan mereka, yaitu pemilik rumah yang meminta seluruh perabotannya agar tetap ada di sini, dan Rizky bersama dengan yang lainnya boleh menggunakannya sebagai fasilitas. Yang penting tidak ada dari benda-benda ini yang dirusak. Tentu saja hal ini menguntungkan. Itulah kenapa pada beberapa titik tembok terdapat lukisan-lukisan tua lengkap dengan benda-benda antik yang biasa dilindungi dengan kaca di lemari-lemari tua. Untungnya selama Rizky dan yang lain tinggal di tempat ini, tak ditemukan hal-hal aneh yang terkadang sering dibicarakan oleh orang-orang sekitar setiap kali Rizky mengatakan di mana mereka sebenarnya tinggal. Hanya saja malam ini rumah ini memang terasa lebih berbeda dibandingkan dengan malam-malam yang biasanya. Disinilah keanehan terjadi sewaktu Rizky melewati satu lukisan tua tentang seorang penari Bali, di mana Rizky sempat melirik dan melihat bola mata wanita yang ada di dalam lukisan tersebut. Rasanya seperti mengikuti gerakan kemanapun Rizky pergi. Hanya saja Rizky sudah terbiasa dengan hal ini, karena ia percaya hal itu dikarenakan ilusi bias yang biasa terjadi saat orang-orang melihat lukisan-lukisan dengan objek manusia yang memiliki bentuk rupa. Namun sejenak ketika Rizky melangkah di jalan menuju ke arah kamar, tiba-tiba saja dari arah belakang Rizky sempat mendengar seperti suara perempuan yang sedang tertawa. Rizky tentu saja menghentikan langkahnya dan melihat ke arah belakang, di mana Rizky tidak bisa menemukan siapapun yang berada di tempat ini, kecuali dia seorang diri. Selain itu, suara tertawa itu terdengar menyerupai suara tertawa perempuan yang ditahan. Rizky tak memperdulikannya dan kembali melanjutkan langkah kakinya menuju ke kamarnya. Di dalam kamar, Rizky kemudian menggantung tas miliknya, lalu membuka seluruh pakaian yang seharian ini dia kenakan. Setelah itu dengan celana pendek dia berjalan menuju ke kamar mandi, sambil menenteng handuk yang dia letakkan di atas bahu miliknya. Sewaktu Rizky berjalan menuju kamar mandi, dia harus melewati lorong itu kembali.
tempat di mana lukisan penari Bali itu digantung. Entah karena saat itu lampu sedang dalam keadaan mati sehingga tempat itu terlihat lebih suram, atau karena hal lain, Rizky berusaha melewatinya. Ia sempat terhenyak saat berjalan di sisi yang berlawanan, di mana dia sempat merasa seperti melihat seorang wanita sedang duduk di bagian lain tempat Rizky sedang berjalan. Tapi anehnya ketika Rizky menoleh dan memperhatikan dengan seksama, ia tidak melihat apapun kecuali kursi-kursi yang kosong yang ada di depan meja makan. Sialan, mikirin apa sih aku ini? Batin anak itu yang benar-benar tidak habis pikir dengan apa yang dia rasakan. Ia pun kembali berjalan dan meninggalkan tempat itu. Sayangnya, sesamanya dia di depan kamar mandi yang hanya ada satu-satunya di dalam rumah ini, Rizky melihat seorang sedang menggunakannya. Rizky bisa mendengar dari luar suara guyuran air dari dalam kamar mandi. Rizky pun kemudian duduk di atas sebuah bayang kursi panjang yang sengaja diletakkan di samping pintu kamar mandi untuk anak-anak yang menunggu giliran. Kamar mandi sendiri berada di tempat yang paling dalam di samping area dapur. Tempatnya cukup tersembunyi dari kamar anak-anak. Rizky hanya duduk sembari mendengarkan suara guyuran air seperti biasanya. Tapi rasanya aneh. Belum pernah rasanya Rizky menunggu selama ini orang yang sedang mandi. Kemudian Rizky teringat kalau tidak ada orang lain di rumah ini kecuali dirinya sendiri dan tentu saja Kocok. Rizky pun kemudian berdiri dan menggedor pintu dengan keras. Co, iki kowe ta? Co, ini kamu kan? Tak berselang lama suara guyuran itu berhenti sejenak. Rizky terdiam menunggu jawaban sebelum ia mendengar orang yang ada di dalam kamar mandi berbicara. Yo, aku iki buat nyapo, sabar toh. Mari ki aku mari. Ya, aku ini but lapo. Sabar dong. Habis ini aku selesai. Rizky pun merasa lega mendengar suara dari sahabatnya ini. Tak kira demit kowe. Soalnya aku gak delok awakmu awake mau. Kukira kamu ini setan. Soalnya aku tadi gak melihat kamu ada di rumah. Orang yang ada di dalam kemudian tertawa sembari menyahut kepada Rizky. Walah but, zamannya ini sewedi karo demit. Santai. Ca model kaya kowe ngurwangi ra ngarai aku kepengin. Kecuali mbak kuwi sing koyoke seneng kowe. Walah but, zaman sekarang masih saja takut sama setan. Tenang. Anak model kayak kamu meskipun wangi gak membuatku menginginkanmu. Kecuali mbak yang itu, yang sejak awal kayaknya suka sama kamu. Mendengar itu Rizky sempat terdiam sebentar. Ia berdiri di depan pintu sambil memikirkan apa maksud dari mbak yang dikatakan oleh Kocok ini. Mbak siapa yang dimaksud? Tapi Kocok tidak mengatakan apapun lagi, karena kemudian terdengar lagi suara guyuran air dan Rizky kembali duduk sambil berujar. Ojo suwe-suwe kowe, aku ya kepengin ndang adus. Gatel awakku kabeh iki. Jangan lama-lama kamu. Aku juga ingin cepat-cepat mandi, badanku sudah gatal semuanya ini. Rizky kembali duduk sambil memandang ke sisi ruang tengah. Entah kenapa tempat ini begitu sepi. Anehnya, kenapa baru sekarang Rizky menyadarinya? Atmosfer di dalam rumah ini terasa menakutkan. Sambil menunggu Kocok selesai dari dalam kamar mandi, Rizky melamun memikirkan kenapa dia mau ikut naik gunung. Bukankah selama ini dia tidak pernah melakukan kegiatan itu? Kira-kira apakah dia nanti sanggup fisiknya, mentalnya, entahlah. Rizky masih berkutat memikirkan hal itu sebelum dari ruang tengah Rizky melihat bayangan seorang yang sedang mendekat ke arahnya.
Rizky memandang bayangan gelap itu yang tinggal beberapa langkah lagi dari dirinya. Rizky terdiam memikirkan siapa yang datang. Apa salah satu temannya memutuskan pulang? Tapi betapa terkejutnya Rizky ketika melihat bayangan gelap itu tiba-tiba melompat dan berteriak mengejutkannya. "Hiya!" teriaknya sambil memamerkan gigi-gigi yang besar. "Kowe iki lha apa tak celuk-celuk tambah mlaku ae? Kowe gak krungu aku to ngenteni kowe nang pinggir pos gerbang kampus. Malah nyeludur ae dadi wong. Kamu itu dipanggil-panggil jalan saja terus. Kamu gak dengar ya aku dari tadi nungguin kamu di pos gerbang kampus. Nyelonong saja jadi orang." Rizky termangu diam. Ia melihat Koco sedang berada di hadapannya. Entah kenapa Rizky bahkan sampai tidak tahu apa yang bocah ini sedang bicarakan, karena telinganya mendadak seperti orang yang tuli. "Woi, woi nyapa? Woi ngrungokno aku apa ora, Bud? Woi, kamu itu kenapa? Kamu gak dengar aku ya?" Rizky masih diam mencoba mencerna isi kepalanya. Sebelum ia sadar dan berjalan kemudian mendorong pintu kamar mandi. Sialan. Batin anak itu yang seketika sadar saat melihat pintu kamar mandi bisa didorong dengan tangannya. Dan lagi, tidak ada siapapun yang ada di dalamnya. "Woi, nyapa sih? Kowe apa kok meneng ae? Woi, ngapain sih? Ada apa? Kok diam saja?" Rizky menelan ludah. Ia bersumpah sewaktu duduk di atas bayangan ini, ia tidak melihat satu orang pun yang berjalan keluar dari dalam kamar mandi. Dan lagi, bagaimana bisa Koco datang dari arah luar rumahnya, sedangkan tadi benar-benar ada yang menjawab perkataannya. Dan akhirnya Rizky pun mengurungkan niat untuk mandi.